sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu dan penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Vincenziana Kelau. Saya adalah guru agama Katolik pada SMK Negeri 3 Sorong. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 pada LPTK Santo Yakobus Merauke dengan nomor peserta 60400 380 193 003 dan nomor induk mahasiswa 258 690 51981. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi pembelajaran peran hierarki dalam Gereja Katolik. Pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran berbasis deep learning. Semoga pembelajaran ini dapat menyenangkan dan diterima oleh semuanya, termasuk Bapak Ibu dosen. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Semuanya siap. Beri salam kepada guru-guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat paginya SMK Negeri 3 Sorong. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Allah. Baik anak-anak, semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Semua sudah siap? Siap. Baik, kalau semua sudah siap, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu minta kesediaan salah satu untuk memimpin doa. Teman-teman serta Ibu Guru, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kehidupan yang diberikan pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya ilmu yang diberikan oleh Ibu Guru dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi bersama. Ya Bapa, ini saya doa kami. Kristus Tuhan yang mengantarkan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat duduk. Baik anak-anak, kita akan mengabsen ya, Ibu akan absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Baik, semuanya hadir ya. Jadi Ibu tidak absen lagi karena semuanya sudah hadir. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau menyampaikan pembelajaran kita hari ini tentang peran hierarki dalam Gereja Katolik, ya, peran hierarki dalam Gereja Katolik. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu tentang materi yang minggu lalu, materi yang ada di dalam bab yang kedua. Oke, baik. Materi yang kita dapatkan minggu lalu tentang apa? Sifat-sifat Gereja Katolik. Ada yang bisa menyebutkan apa saja sifat-sifat Gereja Katolik? Oke, Noven. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Oke, 1 Kudus, Katolik dan Apostolik. Ada lagi? Apa? Gereja itu satu karena memiliki satu pendiri yaitu Yesus Kristus. Oke. Kenapa gereja itu disebut satu? Karena memiliki pendiri yang satu yaitu Yesus Kristus. Baik. Tadi ada sifat gereja yang kedua adalah kudus. Kenapa gereja disebut kudus? Baik. Oke. Gereja kudus karena satunya dari Allah yang kudus didirikan oleh Kristus dan dijiwai oleh Roh Kudus. Oke, baik. Gereja itu kudus karena asal usulnya adalah dari Roh Kudus. Baik anak-anak semuanya.
belajar tentang peran hierarki dalam gereja Katolik. Ya, peran hierarki dalam gereja Katolik. Kita akan melihat tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah pertemuan ini, kalian dapat menjelaskan makna hierarki dalam gereja Katolik. Hierarki itu apa? Hierarki itu adalah susunan kepemimpinan dalam gereja Katolik. Yang kedua, setelah pertemuan ini, kalian dapat menguraikan peran paus, peran uskup, imam, dan diakon di dalam gereja Katolik. Lalu yang ketiga adalah setelah pertemuan ini, kalian dapat merefleksikan nilai pelayanan dan kerendahan hati sebagai wujud iman di dalam gereja Katolik. Ya, jadi pelayanan itu juga merupakan bentuk cinta kasih. Ya, cinta kasih di masyarakat, di dalam gereja, dan juga di lingkungan sekolah. Ya. Baik, kita lanjut ke slide yang berikut. Ini ada beberapa gambar yang ada di layar. Sebagai pertanyaannya, siapa sajakah yang ada dalam gambar tersebut? Uskup, imam. Baik, yang ini uskup, paus. Ini uskup. Lalu yang ini imam. Yang ini baik. Dari keempat gambar yang ada di atas di slide, ibu akan membagikan ini. Anak-anak bisa menuliskan dari pemimpin yang paling tertinggi sampai yang paling rendah, ya. Siapa pemimpin paling tertinggi di gereja Katolik sampai pada yang urutan paling rendah, ya. Oke, setelah menulis semuanya boleh tempel ya, depan, ya. Diakon. Apakah ada yang sama? Sama, mulai dari paus, uskup, imam, dan diakon. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, setelah kita melihat gambar yang ada di depan, Ibu ada beberapa pertanyaan ya sebagai asesmen awal supaya tujuannya apa? Tujuannya apakah kita sudah memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini atau belum? Yang pertama, siapakah pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik? Paus. Yang kedua, apa nama tempat tinggal Paus sebagai pimpinan gereja Katolik? Angkat tangan, yang tahu angkat tangan. Oke? Oke, Vatikan. Yang ketiga, siapa yang biasanya memimpin misa harian di gerejamu? Imam. Oke. Siapa? Imam. Yang tahu angkat tangan ya. Yang keempat, uskup bertugas di wilayah gereja yang disebut dengan, yang tahu angkat tangan. Yang disebut apa? Yang disebut apa, yang tahu angkat tangan? Oke. Oke, keuskupan. Yang kelima, siapakah yang dapat memberikan sakramen imamat atau memberikan sakramen saat seseorang mau menjadi imam? Siapa? Oke. Ada lagi? Oke, jawabannya adalah uskup. Oke, tepuk tangan lagi untuk semuanya.
lembar kerja kita pada siang hari ini, pagi hari ini. Baik, sebelum Ibu menentukan di dalam kelompok, kita membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 3, ya, ini kelompok 4. Baik, Ibu punya kertas, ya, jadi masing-masing kelompok mengutus 1 orang untuk memilih. Ya, kita melotre ya. Silakan ketua kelompok, silakan datang memilih salah satu utusan dari 1. Oke. Oke. Ada 1 kelompok lagi, silakan. Baik, setelah memilih kertas yang tadi, silakan buka. Masing-masing kelompok mendapat apa? Tulisannya di situ. Ini Paulus, lalu uskup, imam, lalu yang di sini diakon. Baik anak-anak, jadi kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang ada di sini sesuai dengan apa yang sudah kalian pilih, dan nanti presentasinya kalian presentasi sesuai dengan peran yang kalian sudah pilih. Di sini Paus mana? Paus, lalu uskup. Ini ada pertanyaan, ada masalahnya, nanti ada pertanyaannya juga, silakan dikerjakan. Ini adalah diakon. Oke, masing-masing kelompok silakan mengerjakan. Ada kertas yang lebih di situ, Ibu kasih, silakan. Itu di depannya ada pertanyaan. Lalu ada kertas kosong yang ditulis jawabannya. Petunjuk daripada tugas tadi. Yang pertama, bacalah kasus dengan cermat. Yang kedua, kerjakan secara berkelompok sesuai dengan pembagian peran jerarki gereja. Lalu diskusi, lalu nanti dipresentasikan menggunakan bahasa yang baik dan benar, ya. Oke, boleh ada buku di sini. Silakan melihat. Nih, apa peran Paus, peran uskup di dalam apa yang ada di depan, ya. Ini. Kalau semuanya sudah mengerjakan, maka sekarang akan presentasi kelompok. Siapa yang mau presentasi duluan? Dari kelompok? Oke, kelompok Paus ya. Oke, mari.
Satu, bagaimana peran paus dalam membantu menyelesaikan konflik di paroki ini. Peran kami sebagai paus adalah untuk menjaga kesatuan gereja semesta dan menjadi teladan kasih serta kerendahan hati bagi seluruh umat Katolik di dunia. Ia mengingatkan bahwa setiap pelayanan harus dilandasi semangat servant leadership atau kepemimpinan yang melayani, bukan memerintah. Kami harus berani bertindak adil dan semua dalam menjaga kesatuan melibatkan umat sesuai prinsip dan aturan beda. Yang ketiga, pesan yang ingin kami sampaikan bagaimana cara. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, kelompok 2 siapa yang mau? Oke. Jadi peran ya, silakan maju. Baik anak-anak sekalian, ketika temannya membawakan presentasi di depan, semuanya fokus di depan saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Buat tadi bagaimana guru kalau presentasi ya. Bagaimana peran kami uskup dalam membantu menyelesaikan konflik di paroki dan rasakan serta selalu mencari kehendak Tuhan dalam setiap peraturan. Kami berharap Tuhan memahami bahwa setiap individu gereja juga manusia yang bisa pilih, namun tetap berusaha setia melayani sesuai bimbingan Roh Kudus. Bagaimana dalam kasih dan saling mengasihi. Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi sumber perbedaan, melainkan kesempatan untuk bertumbuh dalam kedewasaan iman. Yang kelima, Semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan peran yang disampaikan. Oke, sebelum kita lanjut kepada materi berikutnya, kita ice breaking dulu. Oke, semuanya berdiri. Ayo berdiri. Kita lepaskan tangan, lepaskan kaki ya. Oke. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat sore. Oke. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke, baik anak-anak. Tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan sesuai dengan peran yang sesuai dengan peran yang sudah dipilih, sudah di lotre tadi ya. Oke, semua sudah mempresentasikannya dengan baik ya. Bagaimana peran seorang paus di dalam gereja Katolik, lalu peran uskup, imam dan diakon di dalam gereja Katolik. Peran tadi ya sesuai dengan kasus yang kita sudah bacakan bersama, maka paus itu berperan untuk menjadi simbol kesatuan ya, menjadi simbol kesatuan gereja secara universal, memberikan arahan moral dan doa bagi kesatuan umat ya. Jadi paus itu merupakan pimpinan yang tertinggi, jadi tugasnya adalah memberikan arahan kepada gerejanya ya, untuk bisa apa masalah yang tadi bisa teratasi. Jadi memberikan arahan moral dan juga doa bagi kesatuan umat. Lalu uskup itu menengahi konflik dengan dialog yang terbuka ya. Jadi uskup itu bertugas untuk memberikan dialog
yang terbuka dengan siapa? Ya, memberikan dialog bagi imam, ya, imam yang bertugas di gereja tersebut untuk membimbing gerejanya, umatnya, ya. Lalu yang berikutnya adalah kelompok imam, ya. Jadi imam itu mempunyai sikap rendah hati dan keterbukaan dalam pelayanan, serta bagaimana ia melibatkan umat dalam keputusan pastoral. Jadi masalah yang tadi kan tentang bagaimana seorang imam tidak melibatkan umatnya dalam keputusan pastoral. Jadi imam itu bertugas untuk apa? Jadi imam itu ketika mau mengambil keputusan pastoral, imam harus melibatkan umat di dalam keputusan tersebut. Lalu kelompok diakon. Diakon bertugas sebagai apa perannya? Tadi kelompok diakon di mana? Diakon tadi bertugas sebagai apa? Ketika ada masalah tersebut, sesuai dengan apa yang kalian sudah kerjakan tadi, diskusi bersama tadi. Pelayanan sabda dan karitas berperan menjadi jembatan komunikasi antara iman dan umat. Oke, jadi diakon itu berperan sebagai jembatan komunikasi antara umat dan juga imam, ya. Oke, baik. Jadi hierarki atau susunan kepemimpinan gereja Katolik tadi yang kita sudah bahas di awal, menggambarkan bagaimana gereja itu bukanlah struktur kekuasaan. Jadi hierarki itu dan dalam gereja Katolik bukan merupakan struktur kekuasaan. Jadi mulai dari paus, uskup, imam dan diakon bukan untuk menjadi penuh kuasa, tetapi menjadi pelayan. Pelayan untuk siapa? Pelayan untuk umat, ya. Jadi paus, uskup, imam dan diakon dipersatukan dalam semangat kasih untuk melayani umat Allah. Nah, konflik dalam gereja tidak diselesaikan dengan otoritas atau kekuasaan, melainkan dengan kasih, komunikasi dan juga doa, ya. Bahasa Yunani, hierarki yang terdiri dari dua kata, ya, yakni yaitu jabatan atau arkos dan suci atau hieros. Jadi hierarki adalah jabatan suci. Itu berarti bahwa yang termasuk dalam susunan hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan karena mendapat penyucian melalui tabisan suci, ya. Namun makna ini tidak boleh dipahami sebagai struktur kekuasaan seperti dalam pemerintahan duniawi, melainkan struktur pelayanan rohani yang ditetapkan oleh Kristus sendiri untuk menjaga kesatuan iman, pewartaan Injil dan juga perayaan sakramen. Oke, itu sebagai penguatan untuk kita supaya kita bisa memahami hierarki dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah pembelajaran hari ini, apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, ya? Jadi kita juga berperan dalam kegiatan menggereja. Pelayanan ini juga merupakan bentuk cinta apa? Bentuk cinta kasih, ya. Pertanyaan pertama, materi apa yang kita pelajari pada hari ini? Materi yang kita pelajari pada hari ini adalah peran hierarki dalam gereja Katolik. Oke, pertanyaan yang pertama, materi apa yang kita pelajari pada hari ini? Jawaban dari Noven adalah peran hierarki dalam gereja Katolik. Oke, yang kedua, apa tugasmu menjadi bagian dari gereja? Ketika di gereja, tugas kamu sebagai apa? Bisa mengambil peran sebagai Umat. Oke, berperan sebagai umat. Selain sebagai umat, ketika dikasih tugas. Yang kedua, oke, Tugas gereja. bertugas di gereja. Contohnya sebagai Misdinar. oke, sebagai misdinar. Lalu apa lagi?
OMK. Oke, siap. Tepuk tangan untuk teman kita. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa mau kasih jawaban sekalian untuk pertanyaan yang ketiga? Pelayanan seseorang umat dalam gereja Katolik. Misalkan ada, memberikan gambaran, misalkan ada bencana alam, apa yang perlu kamu lakukan? Oke, menyumbang apa? Oke, siap. Terima kasih. Silakan duduk. Jadi, refleksi hari ini itu materi yang kita dapatkan tentang peran hierarki dalam gereja Katolik. Lalu tugas menjadi bagian dari gereja tadi sudah disebutkan sama teman-teman bahwa menjadi OMK lalu menjadi pimpinan di dalam hierarki itu merupakan jabatan yang suci, ya. Jadi yang termasuk dalam hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan karena mendapat apa? Mendapat penyucian melalui baptisan suci. Jadi makna yang kita tidak boleh dipahami sebagai struktur kekuasaannya. Jadi struktur hierarki dalam gereja Katolik itu jangan dipahami sebagai sebuah struktur kepemimpinan yang memberikan kekuasaan, tetapi memberikan pelayanan, ya, memberikan pelayanan rohani yang ditetapkan oleh Kristus sendiri, ya, sebagai kesatuan iman, pewartaan Injil dan juga perayaan sakramen. Baik anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akhiri dengan sebuah lagu. Lagu apa? Senang jadi anak Tuhan, senang jadi kenangan dalam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Masih dalam keadaan berdiri, kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa penutup. Ayo, siapa yang mau pimpin? Oke, silakan. Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberi kami dalam pelajaran hingga pada akhirnya. Sekarang kami mau kembali kasih kami masing-masing kiranya Engkau memberkati kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk anak-anak. Baik, terima kasih anak-anak atas kehadirannya pada hari ini, sudah hadir untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan, ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya siap. Terima kasih kepada Bu Guru. Terima kasih Ibu Guru. Terima kasih juga anak-anak. Silakan duduk.